Kalau memang kalian ngerti Arab, ayo ini kami ada yang orang Arab sekalian gitu loh. Cuman tadi saya lihat cara kalian ngobrol bahasa Arab kayak kayak ibarat kata Tapi BTW ngerti nggak apa yang kami diskusikan tadi? ya Halo kan Edis. cuman tanya-tanya aja apa kegiatan apa sekolah di mana kan gitu. Sebutkan apologet Kristen satu aja yang bisa bahasa Arab. Cuman Pak Bambang Nursena, Saifuddin Ibrahim itu ngerti bahasa Arab. Cuman mereka pun nggak senorak kalian gitu loh. Domba berotak keledai. Ya kan? Nah, ada keledai yang mau ini duduk gunung. Ya. Nah, kayak budak ini nih. Nah, ini Dalam 5 bulan saya bisa menghafal Al-Quran juz 30. Boleh dites, silakan ya. Kalau misalnya kita bilang umat terjemahan ya pantas lah. Ngaku ahli Al-Quran tapi nggak bisa bahasa Arab. Kamu bangun jam 9 pagi, terus mandi, pergi gereja, nyanyi-nyanyi, terus bilang ahli bahasa Arab. Ya Allah, astagfirullah. Lanjut, Ustaz. Tunjuk sama saya ayat, suruh hafal-hafal Quran. Kalau ada YouTube saya tutup. tunjukkan. Ada enggak kontol Yesus ikut naik surga sama dia? Ada enggak? Ada ikut kau dibaptis. Saya ya tidak pernah yang namanya percaya ada orang bisa belajar sebuah bahasa asing dalam 5 bulan. Itu omong kosong. Orang Arab asli sendiri pun nggak ngerti bahasa Al-Quran ini gitu loh. Yang saya cari orang Indonesia yang bisa berbahasa Arab untuk debat dengan saya berbahasa Arab misalnya. Saifuddin Ibrahim misalnya. Nah, apa bedanya pantat ayam dengan orang yang menghafal-hafal sesuatu tapi dia tidak ngerti apa itu? Saya mau tanya sama kamu Bila, apa arti alif lam mim? Coba itu kamu jelaskan sama saya. Kalian ngerti bahasa Arab. Sebentar gitu. dulu. Domba berotak keledai. Tadi kau ngomong ku diam, ya? Jangan kau kurang ajar, licik. Jangan kau licik seperti iblis itu. Maksudnya kamu mau petantang petenteng, saya paham itu pun bagi saya itu saya lihat itu kayak pepesan kosong. Tapi saya itu di pantat ayam dia bercuap-cuap. Ya, kalian harus tahu apa itu alif lam mim. Kau enggak mau. Ini jadi kayak kita tuh kayak kuldesak aja, kayak lawan tembok aja. Coba itu Muhammad depannya, bener nggak itu? Hah? Itulah kalau orang sok tak ya ini. Tahu nggak ini apa Edis? Kayaknya naskah perjanjian baru itu. Coba lihat teman-teman ya. Apa ini Edis? Yang setahu kamu aja lah. Catatan kaki itu kayaknya. Varian-varian teks itu. Kok malah Anu apa? Novum test betulan. Jadi suruh Arab sejak kau terkial-kial main tebak. Mahat kau baca Muhammad. Ini sajalah tu otak keledai tidak tahu malu ni. Menanyakan alif lam mim dalam Al-Quran. Disitulah kelebihannya Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan bagaimana si Edis Sidaputar ya dipermalukan oleh saudara-saudara muslim kita. Karena seperti yang kita ketahui, si Edis ini selalu ucapannya itu mengandung kesombongan ya. Apalagi dia mengatakan bahwa pakar Al-Quran, sementara bahasa Arab saja dia tidak bisa ya. Bagaimana mungkin dia bisa memahami atau mengkritisi Al-Quran yang merupakan adalah kitab suci umat Islam dan adalah mukjizat terbesar dari Nabi Muhammad SAW. Nah, melalui video ini nanti kita akan ketahui bagaimana Ustadz Alwan dan juga Pak Bilal ya serta Pak Hen Bancai
menguji serta menunjukkan ketidaktahuan si Edis ini, namun tetap saja tidak mau mengakui kekurangan serta ketidakpahamannya. Artinya ini tentu suatu sikap yang menunjukkan sebenarnya adalah kebodohan ya, karena orang bodoh mengakui kebodohannya itu termasuk orang cerdas. Namun apabila ada orang bodoh yang merasa atau tidak tahu dia itu bodoh, itulah orang yang paling bodoh dari seluruh dunia. Nah, bagaimana nanti video selengkapnya kita akan saksikan bersama. Namun sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang setitingginya kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe. Juga yang baru bergabung jangan lupa subscribe, like serta di-share. Begitu juga kita dukung channel Islam lainnya untuk terus menyuarakan kebenaran Islam untuk membentengi dari upaya pemurtatan serta penangkalan akidah umat Islam. Langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Oke, saya kasih kesempatan Edis ini. Silakan Edis, ada yang mau ditanggapi? Saya tadi lagi ngejelasin, mungkin kamu simak, saya nggak tahu, tentang bagaimana ketika monolog itu jago, tapi ketika debat itu bego. Ini kita ambil sampel dari perdebatan antara Daniel Hakikacu dengan Haris Sultan. Ya, Edis, silakan ditanggapi. Saya nggak tahu, saya baru masuk, saya baru dengar tadi apa kalian ngobrol-ngobrol bahasa Arab begitu. Kalau kualitas bahasa Arabnya gitu, kayaknya sangat susah gitu kalau mencari apa namanya apologet Muslim yang bisa berbahasa Arab gitu loh. Jadi kemarin itu sebenarnya Mbak Sophie itu mungkin tensinya naik itu karena begini ya. Biasanya kan para apologet Muslim itu gembar-gembor begitu loh. Kalau kalian itu nggak ngerti Arab, terus kan taunya umat terjemahan gitu. Makanya kalau memang kalian ngerti Arab, ayo ini kami ada yang orang Arab sekalian gitu loh. Cuman tadi saya lihat cara kalian ngobrol bahasa Arab kayak ibarat kata apa ya, beginner aja belum gitu loh. Ya repot kalau kayak begitu caranya. Iya. Tapi BTW ngerti enggak apa yang kami diskusikan tadi? Ya, Halo, kan Edis. cuman tanya-tanya aja apa kegiatan apa, sekolah di mana kan. Gitu. Apa kabar, Dis? Ayo. Lulusan mana, Dis? Baik. Hah? Lulusan mana kamu? Saya nggak sekolah sih kalau saya itu. Enggak sekolah. Oh, Nggak sekolah saya. saya Ya, jadi lulusan- memang Ya. Ya, jadi memang Gini loh Alwan, sebentar Alwan, gini loh. Jadi sebenarnya Mbak Sophie itu tensinya naik itu gara-gara kalian itu sering begitu, dan itu terus menerus gitu loh. Kalian itu umat terjemahan, nggak ngerti Arab, setiap bahas Quran, kamu ngerti Arab nggak? Ini Arab nggak? Nah makanya ini loh, kami ini punya teman ya Kristen-Kristen yang Arab. Ya banyak kami ya, orang-orang Kristen Arab banyak kami. Ada Rob Christian, ada Adam Seeker, ya banyak sekali pokoknya. Nah kalian cari aja ada nggak Ustadz yang bisa Arab gitu. Biar nggak klaim-klaim lagi kalau kami ini apa namanya nggak ngerti Arab gini segala macam, kalian mengklaim diri ngerti Arab gitu loh. sekarang saya tanya misalnya, sebutkan apologet Kristen satu aja yang bisa bahasa Arab. Selain Bapak Apologet Musa, Kristen. Ya, yang kita biasa debat inilah di kalangan kita ini aja dulu. gini, Pak, kamu harus ngerti duduk perkaranya, Alwan. Gini loh, Alwan. Kami orang Kristen itu ketika bahas misalnya, Saya tanya dulu sebelum kamu melompat ke yang lain. Ada tidak apologet Kristen itu yang ngerti bahasa Arab? mungkin yang saya tahu ya cuman Pak Bambang Nursena, Saifuddin Ibrahim itu ngerti bahasa Arab. Cuman mereka pun nggak senorak kalian gitu loh. Artinya gini, dikit-dikit kamu ngerti Arab nggak?
Kamu ngerti Arab nggak? Itu loh yang bikin Mbak Sophie kesel itu sebenarnya itu gitu loh. Bukan cuma dia aja sebenarnya. Kami Nah, semua itu kesel. justru masalahnya itu di situ. Ketika misalkan ya Hmm. ingin masuk ke ranah diskusi ilmiah misalnya, tapi dia nggak tahu apa yang dia pelajari. Sekarang gini, kalau misalnya orang Arab ini, dia ingin membahas Quran, mungkin masih appropriate lah. Bisa kita katakan kenapa? Karena mungkin dia bisa baca Arabnya kan. Dia bisa merujuk ke buku-buku yang kira-kira menjelaskan itu, bisa ke kamus, bisa. Lah sekarang misalnya yang apologet Kristen yang model kayak kamu mungkin salah satunya dan yang lain yang memang tidak tahu sama sekali bahasa Arab gitu, yang berlandaskan terjemahan, itu kan juga mungkin satu bentuk kekecewaan juga dari pihak-pihak Muslim bahwa mereka itu kok nggak dapat yang berkualitas gitu loh. Itu mungkin kayak gitu saya Dis. Oke, Jadi saya tanggapi memang- dikit ya. Saya Makanya tanggapi aku bilang dikit. tadi, domba berotak keledai. Ya kan? Nah, ada Ah, keledai yang mau ini. nunduk gunung. Ya. Nah, kayak budak ini nih. Ini domba berotak keledai, keledai yang mau menunduk gunung. Nggak tahu apa-apa, sok tahu gitu kan. Belajar tak mau. Macam inilah dia. Ya, Takut dia jadi gitu. saya tanggapi sedikit Alwan ya. Gini Alwan Nah, ya. Kau ni domba berotak keledai, aku bilang. Siapa Apa nak kau tanggapi? lagi nih? Kau dia nak membantah. Nih, Keledai ini yang menunduk siapa gunung. lagi Pengen nih? baca, sabar pengen baca. Gini Nah, loh, dengan saya budak bilang ini. gini Alwan. Sabaran Gini orang Alwan ya. beda-beda. Nah, ini kan Ya, ngoceh sama terus kan. Ini Alwan juga ternyata nggak bisa jadi moderator Nah, juga ini. karena kau tu keledai. Karena Ya kau tu itu, domba jadi- berotak Jadi keledai. tuan memang- rumah juga, memang Pak jadi tuan Bancet, rumah juga memang- nggak bisa ini kan? Ini bukan lagi suasana debat. Kalau debat itu saya tegas. Ini kan cuma ngobrol santai aja. Pan Banca memang kerap kali begitu karena kamu Sabar. Enggak, kalau saya itu orangnya saya santai aja, nggak pernah saya bawa ini karena saya udah lama gitu loh malang melintang di dunia gini. Kalau cuma omong-omong gitu saya udah nggak ini. Ya, Gini yang saya bilang gini. harusnya Kau kamu gini, dikasih Pengetahuan Sofi kau tidak bertambah begitu-gitu terus. Kalau Nah. upgrade bertambah, aku hormat. Tapi kan nggak gitu-gitu terus ya. Nah, Aku tanyakan dari zaman PKI dulu kan seperti itu aja. Udah selesai Makanya aku belum? bilang kau ni saya domba ke berotak Pak keledai. Bilal dulu lah. Saya ke Pak Bilal dulu ya sebelum kembali ke Edis ya. Pak Bilal dulu. Assalamualaikum Pak Bilal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Mau tanggapi, saya ingin minta tanggapan Pak Bilal ini soal Ya, begini ya. Yang Mungkin saya saya sampaikan. hanya baik. Mungkin saya hanya mau menyampaikan saja ke Edis ya, Edis. Saya ini sudah usia 52 gitu. Jadi mungkin berbedanya begini Edis, kami itu semangat belajarnya luar biasa gitu. Jadi saya ini mau belajar itu ketika mengikuti debat ini. Dalam 5 bulan saya bisa menghafal Al-Quran juz 30. Boleh dites, silakan ya. Masya Allah. Jadi di situ ininya. Karena apa? Kami ada tantangannya gitu. Pertama secara agama menyuruh kami membaca gitu ya. Surat ayat pertama itu kan suruh membaca gitu, bacalah gitu. Jadi berbeda sama teman-teman yang lainnya gitu ya. Teman-teman kita juga ada yang ya minimal begini. Saya juga sekarang sedang kursus bahasa Arab, Edis. Ya. Jangan saya melihat katanya ente itu ahli apa namanya? Ahli Al-Quran. Waduh, itu mungkin tikus itu kalau bisa ketawa dia gitu. Ahli Al-Quran tapi nggak bisa bahasa Arab. Coba. Baca hurufnya mungkin terbola-balik gitu. Jadi saya sedang kursus bahasa Arab ya, sudah 2 bulan masuk bulan ketiga gitu ya. Karena itu walaupun saya tidak ikut berdebat ya, tapi ada semangat gitu, ada semangat. Minimal beginilah, ketika saya artinya setelah saya menyaksikan debat itu kan itu tantangan gitu. Bahwa itu yang nanti akan terjadi. Kalau saya menghadapi hal seperti itu, gimana saya akan persiapkan diri gitu. Nah itulah membuat kita itu ingin belajar gitu. Jadi mungkin itu. Nah nanti setelah kita belajar gitu, nanti kemudian teman-teman di Kristen ya, dengan seperti itu saja. Dari dulu kan persoalannya nggak bisa bahasa Arab. Ya, hanya kita bilang umat terjemahan nggak mau, tapi tidak ada yang mau belajar gitu. Nah, teman-teman kita banyak bisa bahasa Hebrew, ada semangat untuk belajar gitu. Kenapa? Karena kita berdebat dengan teman-teman di Kristen. Alkitabnya kan aslinya kan bahasa apa? Aram ya, bahasa apa itu? Bahasa Hebrew. Nah, teman-teman Muslim belajar bahasa Alkitabnya gitu. Supaya kita ada ilmunya, ada muatannya ketika berdebat gitu. Jadi tidak saling menuding seperti itu. Jadi kalau misalnya kita bela umat terjemahan ya pantas lah. Ngaku ahli Al-Quran tapi nggak bisa bahasa Arab gitu. Mungkin kita aja Ustaz. Dilanjut Ustaz.
Iya, jadi gini ya, Jadi seperti Edis, saya bilang Edis, ya. kamu boleh tes Oke, saya juz sebelum 30 surat apa kamu baca, saya lanjut. sebelum ke Tengah di Edis, Al-Quran. terima kasih banyak Pak Ya, Bilal. lanjut lanjut. Mudah-mudahan hafalannya tambah lancar ya, Masya Allah. Sudah Amin amin amin. Amin, juz amin. 30 itu berapa hari? Juz 30 Berapa bulan? mumtaz. Saya selama di sini 5 bulan 6 bulan lah, mumtaz. Wah, Sekarang luar masuk biasa. ke juz 29 surat Al-Mulk, insyaallah mumtaz. Al-Mulk, Bukan tabarakalladzi, jayid, ya, tabarakalladzi Jadi biyadihi mulk. tahu nggak mumtaz sama jayid, tahu nggak jayid? Jayid mumtaz, beda nggak tingkatannya? Ya, Nggak jayid, paham. Oke, jayid, Ustaz tahu mumtaz. kan Ustaz? Itu. Mumtaz juz 29 surat Al-Mulk mumtaz insyaallah. Masya Allah, Masya Allah. Biasanya itu kalau ikat hafalan ya kayak mutkin itu memang agak-agak rada-rada susah karena harus sering Ya. merojak. Luar biasa. Betul, Nah betul. ini ya saya mau Murajanya pada saat sholat malam, Ustaz. Jadi di situ kita betul-betul kita istilahnya itu kan sholat sunnah ya. Iya, Sholat sunnah cari- waktunya lama, tidak di situ kita bisa menghafal. ya, Jadi cari kita yang ini kami bangun jam 2 malam, kami sholat gitu. Jadi Iya. bukan terus pagi-pagi bangun jam 9 datang nyanyi-nyanyi di gereja terus mau menghafal, Masya Allah, mau melawan kita. Bayangkan kita bangun jam 2 malam coba bermunajat gitu, berharap hafalan kita semakin bagus itu. Kok kamu bangun jam 9 pagi terus mandi pergi ke gereja nyanyi-nyanyi terus bilang ahli bahasa Arab, ya Allah, astagfirullah. Lanjut Ustaz. Iya, iya, iya. Jazakallah. Saya Ya, silakan Edis. menjadi daerah terakhir yang dinyatakan bahwa iya. Itu ada suara berisik. Oh ya, jadi gini ya, saya luruskan dulu ya. Semua ternyata salah paham ya. Jadi pertama, si siapa tadi Bilal tadi mengatakan kan, oh kami menghafal-hafal Al-Quran, bla 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 gini. Itu nggak nyambung loh dalam diskusi ini gitu loh. Bahkan kalau kalian cari ayat dalam Quran itu, nggak pernah ada perintah suruh hafal-hafal Quran itu nggak ada gitu loh. Sekarang ini udah ada buku, udah ada apa namanya media elektronik, ngapain lagi kalian hafal-hafalan itu? Kurang kerjaan gitu loh. Karena nggak ada perintah untuk hafal-hafalin Quran tuh nggak bakal ada. Tunjuk sama saya ayat suruh hafal-hafal Quran. Kalau ada YouTube saya tutup gitu loh. Saya tutup YouTube saya. Nggak pernah ada itu. Nah, kemudian masalah bahasa Arab. Gini loh. Sama Tidak di Bible pernah. pun gitu, di Ah. Bible pun gitu. Ah, Kau kan? tunjukkan, ada enggak yang kontol Yesus ikut naik surga sama dia? Ada enggak? Ada berikut kau Repot. dibaptis. Ya? Ada enggak? Ah gitu, ada enggak tuh? Kan Yesus kan disunat tuh. Disunat tuh kan? Nah, ujung sunat tuh termasuk Tuhan enggak? Ada enggak dalil di Bible kau tuh? Kalau ada, aku ikut tuh. Ada nggak, Dis? Daripada kau dis, kan dah aku bilang Nah, berapa kali sama kau repot, nih. repot. Kau dengar dulu. Nah, kau dengar dulu. Dah berapa kali aku bilang sama kau. Coba persis kau kayak, waktu persis kalau kayak kau emak ini habiskan. si baca ini. Enggak, Oke, aku kesal sama kau nih. emak bisa dimaklumi lah cerewet, ya kan? Orang Karena ngomong otak kau ni otak nggak mau kedai, gantian. enggak paham-paham. Kau ni Itu domba kalau berotak emak-emak. kedai. Kau tahu. Kalau laki-laki nggak ada kayak begitu. Bentar Edis. Pak Bance mungkin kita biarkan dulu dia bicara dulu ya. Oke. Silakan Edis. Iya, jadi gini, Bilal, saya bilang sama kamu Bilal, ya. Saya ya tidak pernah yang namanya percaya ada orang bisa belajar sebuah bahasa asing dalam 5 bulan. Itu omong kosong, gitu loh. Sekarang gini, kalau memang kamu ngerti bahasa Arab, ya, ayo kamu kapan atur sama saya diskusi dengan orang Arab asli. Saya sediakan orangnya. Gitu loh. Jangan cuma ngomong Arab. Jangankan kamu, Alwan aja ngeles dia. Berbelat-belit ke sana kemari gitu loh. Ketika diajak diskusi dalam bahasa Arab dengan orang Arab asli. Maksud saya ginilah, berhentilah kalian membuat satu klaim bahwa untuk membahas Al-Quran itu harus bisa bahasa Arab ini. Kalau semua kita sama-sama kok kita ini belajar. Kalau kalian mengklaim bahwa orang Kristen nggak ada yang ngerti Arab, dasar-dasarnya nggak ngerti, itu kan klaim kalian gitu loh. Kalian harus buka mata bahwa Christian Prince, Rob Christian, Adam Seeker, mereka itu native gitu loh, orang Arab asli mereka itu. Dan mereka sudah mengatakan bahwa jangankan kalian yang di luar orang Arab, ya, orang Arab asli sendiri pun nggak ngerti bahasa Al-Quran ini gitu loh. Christian Prince sendiri udah ngomong gitu. Ini walaupun bahasa Arab ini,
tapi bahasa Arabnya ini nggak jelas. Oke, gitu. oke, Edis, poinnya jelas ya. Jadi jangan biar nggak terlalu Nah, panjang. Sudah dulu, tahan dulu. Ke Irfan lagi, ke gantian. Silakan deh Irfan. Ada yang mau ditanggapi tidak? Aduh. Jadi saya lulusan ini pondok Kamu kalau mau belajar bahasa Arab bisa kunjungi pondok saya Al Irsyad Salatiga. Mau debat di sana ya silahkanlah. Ya di sini tuh banyak ustadz-ustadznya yang punya sanad ataupun silsilah langsung belajar dari guru-gurunya sampai ke Nabi Muhammad ada. Islam tuh gitu jangan belajar atau tidak langsung sama kita belajarnya gitu. Ya kalau kamu mau dapat hidayah gitu ya. Kalau kamu mau nyerang Islam belajar sendiri pun bisa. Tapi Islam harus dengan Nabi Muhammad dan cucu-cucunya ataupun murid-muridnya gitu ya. Kayak ya gitu aja lah. Iya, jadi gini, ada nggak kalian yang ngerti bahasa Arab? Gini, ini bukan Edis, bentar. Kita ganti-gantian, ini kita mutar-mutar, posisinya mutar-mutar. Karena kita bukan lagi debat ini, kita lagi diskusi. Oke, Pak Bance silakan. Itulah aku bilang ya, keledai yang nanduk gunung kan, itu ya kan, ada upgrade dia, itu tak itu. Kan aneh gitu, disuruh kita dengan orang Arab yang bagus bisa Arab. Karena kita bisa berbahasa Arab lah, kita bisa berkomunikasi dengan orang Arab. Sementara dia nih, ya kan, yang katanya laki-laki gondrong itu, Yahudi laki-laki gondrong yang disembah dia tuh, orang no tuh, orang Ibrani, orang apa, berpakai bahasa, tapi kitabnya pakai bahasa Yunani. Maka aku bilang dia itu, coba kau belajar bahasa Yunani, belajar bahasa Ibrani, kan, untuk supaya tahu kau benar isi kitab kau tuh yang kau imani hari ini. Kau tidak tuh hanya modal terjemahan itu pun terjemahan lahir tahun 2001. Nanti kau dapat terjemahan tahun 74 dah berbeda lagi kan gitu. Kamu bisa bahasa Arab, Bacai? Kita kau diam keledai nanti dulu. Tak baik lo keledai. Enggak, saya cuma nanya sedikit. Kamu bisa bahasa Arab? Saya bisa saya bisa. Bisa. Aku tidak bisa bahasa Arab. Saya tapi aku ngerti kalau orang ngomong bahasa Arab aku paham. Iya, kalau cuma selo buat apa? Kalau cuma selo buat apa? Kau tahu enggak bahasa Yunani? Jadi kalau misalnya jadi moderator kamu kurang bisa tahan diri, bagaimana minimal jadi pembicara itu bisa tahan diri gitu. Tadi satu coba tampain Bance, gantian. Silakan Pak. Maka dia kan licik dia nih. Karakter orang nih licik. Maka aku bilang selalu mereka dia licik masakan kehendak. Tetap aku katakan gitu. Kristen ya, apalagi model-model dia nih. Hanya mau nyerang, itulah tadi. Nggak upgrade, itu aja tanya dia. Itu aja kan ada lain. Coba dia tanya lain. Macam ku tanya dia kan. Itu waktu Yesus digunting ujungnya tuh, termasuk Tuhan enggak tuh gitu. Ikut ke surga enggak, waktu dia naik ke surga kata kalian tuh. Itu kan simple tuh pertanyaan tuh kan kalau dia mau jawab kan, karena keimanan dia tadi kan. Nah, inilah dia karakter. Dari dulu seperti ini. Makanya aku kalau lihat dia ini, daripada kau menghabiskan umur kau tuh 8 tahun untuk belajar terjemahan Al-Quran, lalu ngaku pakar Al-Quran, coba kau belajarkan kitab Yunani itu kau pelajari. Ya kan? Yeah. Kemudian mungkin kau dah jadi pendeta hebat. Mungkin kau dah tiap bulan tuh ngeraup persepuluhan tuh yang kau bikin. Mungkin kau gendut mungkin. Kau dah kaya. Pastor pengangguran bajingan yang banyak. Oke, lanjut. Oke, Pak Bance. Oke. Saya giliran saya kan kita muter aja ya, Dis ya. Jadi kalau saya itu biasa excuse ya. Saya lucu waktu ada si Sofi itu terus mencak ke saya itu. Kamu berani tidak lawan orang Arab langsung ngomong. Saya kan bilang pada waktu itu debat antara orang Arab. Sebentar ya, debat antara orang Arab dengan orang Arab itu kerap kali terjadi di Arab sana. Nah, ini Alwan. Sebentar, Edis. Enggak apa-apa, Alwan, kita ngobrol aja enggak apa-apa. Ini kamu tidak tahu kita ini lagi berlima gitu. Jadi kamu kadang lupa diri. Saya kan bilang ini giliran saya, nanti habis itu Pak Bilal lagi baru ke kamu lagi. Nah, jadi gini. Ketika kita bicara excuse tadi, terus dia petenteng, kamu bisa tidak ngobrol dengan berdebat tidak dengan orang Arab begini kan? Saya tuh mikir itu kan excuse aja. Anggap saja di antara kamu itu nggak ada yang bisa bahasa Arab, tidak mau proses, nggak mau belajar, cari jalan instan gitu. Suruh saya ngedebat dengan orang Arab, ngapain? Biar aja dia debat sama orang Arab sana. Yang saya cari orang Indonesia yang bisa berbahasa Arab untuk debat dengan saya berbahasa Arab misalnya. Saifuddin Ibrahim misalnya, Bambang Nursena misalnya. Saya mau tanya mereka, Saifuddin Ibrahim, Bambang Nursena, mau tidak debat bahasa Arab dengan saya?
debat Islam Kristen dengan menggunakan bahasa Arab. Itu baru menurut saya itu baru logis ya. Jauh-jauh cari orang ya kalau begitu misalnya kita kita itu kurang lebih kayak untuk apa aja nih, kayak untuk sekedar mencari excuse saja. Oke, Pak Bilal silakan Pak Bilal. Baru ke Edis lagi. Ya, terima kasih Edis. Jadi gini Edis, sebenarnya apa yang kami lakukan itu bukannya kamu kemudian mencari alasan gitu. Yang ngapain kita menghafal begini-begini? Sebenarnya bukan begitu. Tetapi kami juga harus bisa seperti itu gitu. Kenapa? Supaya kita itu berimbang gitu loh. Gitu. Jadi itulah kelemahan kalian itu. Ketika kita belajar, kemudian kalian mengambil mencari alasan untuk apa kita belajar ini. Jadi saya luruskan ya, tadi saya bukan 5 bulan bisa bahasa Arab ya. Tetapi dalam 5 bulan itu saya bisa menghafal ya juz 30 gitu ya. Itu dalam 5 bulan ya. Kenapa? Saya ingin membuktikan bahwa kenapa Al-Quran itu membuat kita itu mudah menghafal. Karena bukan kitanya, tapi di Al-Qurannya itu ya. Daya tarik Al-Quran itulah yang membuat. Jadi kita bisa merasakan ya, kita bisa menghafal ini. Kemudian ada ketertarikan lagi, menghafal lagi itu. Jadi seperti itu yang kami rasakan itu saya buktikan ya. Saya pernah waktu itu yang termotivasi itu ketika bertanya kepada Ustadz Zuma ya. Ustadz Zuma kemudian mengatakan seperti itu. Dicoba saja Pak, bahwa kenapa kita itu mudah menghafal Al-Quran. Jadi bukan otak kitanya ya, bukan otak kitanya. Tetapi ada rangsangan dari Al-Quran itu terhadap otak kita itu yang kemudian menambah daya kita untuk bisa menghafal itu. Mustahil kalau itu bukan itu ya. Jadi seperti itu ya. Jadi kemudian tadi ya, kalau misalnya kenapa kita harus bisa berdebat dengan bahasa Arab dengan orang Arab. Jadi kamu itu ibaratnya begini. Kita itu urusan internal kita bertengkar, kamu tidak sanggup, kemudian kamu cari-cari orang luar gitu ya. Kalau orang Arab ya biar saja dia berdebat sama orang Arab. Tapi kita berbahasa Arab, debater kita yang berbahasa Arab itu tidak ada yang disalahkan orang Arab karena memang mereka tahu bahwa itu betul gitu. Jadi nggak ada yang salah gitu ya. Nah, tetapi kita ini kan namanya berdebat itu suka ada keseimbangan ya, menguasai suatu debat itu kan ketika kita bisa menguasai bahasa Arab dengan baik gitu. Kalau kita disuruh kita ini kan belajar bahasa Arab ya, kita belajar. Disuruh berdebat dengan orang yang bahasa asli ya, pasti tidak menarik gitu, gitu. Itu sebenarnya begitu. Tapi bukan berarti kamu nggak ngerti ya. Kamu kalau ngomong saya ngerti ya, saya baru kursus 3 bulan. Ya masuk 3 bulan ini. Mungkin itu Satalon dari saya saja. Iya, oke. Sekarang giliran Edis, teman-teman tolong jangan disela, biarkan saja dia sampaikan apa yang mau dia sampaikan. Kalau saya ngomong belum lama langsung dipotong ya, tapi kalau Muslim yang ngomong nggak ada batasnya. Jadi gini ya, saya heran gitu loh, kenapa kalian itu tidak nangkep apa yang saya maksudkan dengan apa yang dimaksud oleh Mbak Sofiatul ya. Gini loh, kalian itu sering sekali membuat satu klaim bahwa dalam perdiskusian antara Islam dan Kristen, kalian itu sering ngeluh dengan mengatakan, kamu nggak ngerti Arab, kamu begini-begini, bahasa Arab nggak tahu. Nah, klaim-klaim itu loh yang ingin saya patahkan gitu loh. Kalau memang kalian ngerti bahasa Arab, dengan mengatakan seperti itu kan kalian menganggap bahwa diri kalian tuh ngerti bahasa Arab. Kami nggak ngerti bahasa Arab. Oke, saya sediakan orang Kristen yang Arab asli. Gitu loh, biar kamu nggak ngomong seperti itu. Nah ternyata apa? Alwan lari, tunggang langgang gitu loh. Itu kemarin sudah saya bikin videonya Alwan mengeles berdebat dengan bahasa Arab. Nah jadi makanya karena hal itulah saya minta kalian stop membuat klaim bahwa dalam perdiskusian dengan mengatakan kalian nggak ngerti Arab begini. Tinggal jelaskan aja gitu loh. Ini bahasa Arabnya begini, begitu gitu loh. Orang Arab sendiri macam Christian Prince, Rob Christian, itu mereka Arab asli loh, Arab asli. Itu sudah ngomong bahwa seorang Arab sekalipun nggak ngerti Al-Quran ini apa, gitu loh. Bahkan sudah banyak sekali seperti Gabriel Sauma dan kawan-kawan ya, itu sudah mengatakan bahwa naskah asli Al-Quran itu bukan bahasa Arab, gitu loh. Makanya aslinya menurut mereka ya, orang-orang yang ahli ini,
naskah asli Al-Quran itu diterjemahkan dari bahasa Aram ke dalam bahasa Arab. Makanya outputnya ketika itu dibaca oleh orang Arab bingung, bingung sendiri. Makanya tanda kurungnya banyak sekali di dalam, ditambahin kata-kata, tanda kurung ini itu segala macam gitu loh. Kenapa gitu loh? Memahami hal yang sedemikian itu kalian nggak paham gitu loh. Makanya besok dalam diskusi-diskusi, janganlah lagi kalian itu membuat satu klaim bahwa, "Oh, kamu nggak ngerti bahasa Arab," gini. Kamu juga nggak ngerti gitu loh. Apa bukti bahwa kamu nggak ngerti bahasa Arab? Sekarang saya sediakan orang Arab, kami sediakan orang Arab, ya orang Arab Kristen, ayo debat dengan dia bahas Quran bahasa Arab. Bisa nggak kalian ngomong, "Kamu nggak ngerti Arab"? Pasti kalian nggak bisa ngomong gitu lagi. Malah kalian yang diomongin nggak ngerti bahasa Arab gitu. Jadi stop bikin klaim-klaim semacam itu. Kemudian panjang benar ngomongnya, panjang benar. Udah paham kami maksud kau tuh. terus Iya, terus iya. saya tanggapi Bilal tadi ya. Sudah, Saya sudah tanggapi cukup Bilal. panjang Edis. Tadi Ah, teman-teman ini saya lihat ini. Enggak, Edis. Sedikit, Edis, saya sedikit fair, Alwan, coba, Edis. 30 detik, 30 detik Oke, Alwan. 30 Ya. detik silakan. Oke. Saya tanggapi tadi Alwan tadi ya. Gini loh. Saya mohon maaf sekali ya. Mohon maaf ini. Pantat ayam itu sering kuap gitu tapi dia nggak tahu apa yang diucapkan. Nah, apa bedanya pantat ayam dengan orang yang menghafal-hafal sesuatu tapi dia tidak ngerti apa itu? Saya mau tanya sama kamu Bilal, kalau kamu ngerti Al-Quran, ya saya tanya sama kamu apa arti alif lam mim? Coba itu kamu jelaskan sama saya. Kalau cuma hafal-hafal doang tapi nggak tahu artinya, mohon maaf, beda dengan pantat ayam apa? Silakan. Iya, jadi ini bukan debat ya. Ini bukan debat. Jadi di sini kerap kali tuh berada di mana dia lupa di mana fi ainal makan huwa maujud. Dia lupa dia ada di mana gitu. Ini selalu dia mau ajak debat. Oke, sekarang di sini ada Muslim DS. Ya kalau saya katakan itu selalu excuse aja ya. Jadi giliran tidak ada orang Indonesia yang bisa mereka andalkan untuk, saya nggak tahu ide debat pakai bahasa Arab ini untuk apa gitu. Ya, tidak ada orang Indonesia yang bisa mereka andalkan untuk debat yang dalam tanda kutip mumpuni. Ya mereka ngacir cari di luar sana yang kira-kira bisa melawan kita di sini. Dan kerap kali kan mereka begitu ya, dari Inggris, dari mana jadi narasumber. Kalau kita itu tidak perlu. Kita di sini insya Allah mujahid-mujahid di sini pada sudah siap semua. Mungkin Muslim DS ya. Silakan. Bentar, sikit ya. Entar loh, sebelum Muslim DS sebentar ya. Saya mau tanggapi tadi domba berotak keledai ini. Seandainya pun ada ustaz kami yang mampu berdebat dengan orang-orang Arab di sana, pakai bahasa Arab, Kristen Arab tuh, ya kan? Dengan Muslim Arab pakai bahasa Arab, apakah kau bisa mengerti? Hah? Sama aja pun ngangak gak kau. Kan paling kau ngangak ya gitu dengar kan? Kau tunggu translate dari mereka. Membuat Tanya klaim. kau licik. Gini, kau dengar dulu. Belum, jangan kau potong aku. Hei, domba berotak keledai. Berhentilah membuat klaim bahwa kalian ngerti bahasa Arab. Sebentar gitu. dulu. Hei, domba berotak keledai. Tadi kau ngomong ku diam. Ya? Jangan kau kurang ajar ya. Licik. Jangan kau licik seperti iblis itu. Yang diajarkan Matius 10:16 itu kan? Liciklah seperti ular. Ular tu iblis. Ya? Jangan kau seperti aku dengan aku. Tadi waktu kau ngomong ku diam. Oke? Nah, apabila perdebatan itu, apabila kau bisa dengar dengan orang-orang ketika kau pakar sini, paling kau ngangak juga, gitu kan? Nunggu translate secara curang. Contoh aja kau, udah bikin video konten dengan Ustaz Alwan tadi. Kau bilang Ustaz Alwan ngacir. Kan gitu. Nah, cara-cara licik ini memang diajarkan Paulus. Junjungan kau tuh memang mengajarkan kalian cara-cara licik ini. Aku tahu gitu. Aku tahu. Nah, silalah kau bantah. Gitu. Oke. Muslim DS sila lanjut. Iya. Mohon maaf ya, jadi nanti giliran Pain Bance saya berikan ke Muslim DS. Ya, silakan Muslim DS. Suaranya belum keluar. Ya, halo. Ya. Silakan. Syukran Ustadz Alwan, Henbanca, Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adis. Waalaikumsalam. Apa kabar, Adis? Ya beginilah, saya hanya ingin menanggapi bagaimana diskusi antara diskusi dan berdebat ya. Jadi mungkin Edis harus banyak belajar sih, Dis, terutama di room-room Muslim. Kita itu tahu membedakan mana yang berdiskusi dan mana itu debat. Jangan salah diartikan ketika kita diskusi, Edis ngajak debat, itu nggak cocok. Terus satu lagi, Edis itu
tidak bisa berdebat atau berdiskusi, karena kalau intinya kalau kita berdiskusi itu kan satu sama lain kan pingin mendapatkan ilmu kan. Di situ juga Edis harus paham kapan kita harus memberikan waktu buat lawan diskusi ya, dan kapan waktu kita untuk membicarakan dari sisi Edis sendiri. Itu penting, Edis harus paham itu Edis, biar Edis itu berkembang. Kemudian masalah tadi Edis komentar, Muslim itu kenapa pada saat debat itu selalu membenturkan kalian nggak bisa bahasa Arab gitu. Itu adalah perdebatan wajar, karena di situ kan bagaimana lawan debat kita itu bisa dikecohkan gitu. Tapi itu adalah strategi. Jadi jangan mengklaim bahwa umat Islam atau Muslim itu curang atau gimana. Seperti itu, Dis. Jadi tolong Edis itu pelajari lagi. Ya intinya apa sih pemahaman debat sama diskusi itu Edis harus dapat dulu seperti itu. Baru Edis itu orang bagus. Terima kasih. Syukran Ustaz Alwan. Ya, Masya Allah ya. Memang kita itu harus tahu tempat kita ada di mana. Kadang-kadang orang itu pada kayak lupa diri gitu. Tiba-tiba kayak gini tadi Edis langsung tiba-tiba masuk coba untuk ngajak berdebat. Ya misalnya kayak Quran itu dari bahasa Syriak ya. Saya itu udah lihat ya orientalis yang kayak Christopher Luxemburg itu kan dari dulu juga ngomong kayak gitu. Jadi bukan hal yang baru itu kayak gitu. Cuman dilihatlah ranahnya itu. Kita ini topiknya apa? Topiknya itu sekarang begini. Belajar dari peristiwa debat antara David Hakikatjo dengan Haris Sultan. Ya, Haris Sultan itu petantang-petenteng misalnya. Dia bilang dia memahami fikih. Kenyataannya ketika berdebat, dia tuh mengakui dia tuh nggak pernah baca buku fikih. Ya banyak orang kayak gitu, coba untuk sok ngejelasin qiraat lah, Quran lah, apalah. Tapi dia nggak punya basic standar ilmu gitu. Jadi kayak nggak mau menjalani proses. Pintu saya itu selalu terbuka untuk Edis. Kalau dia mau belajar bahasa Arab, kayak Yusuf ya, Christopher itu. Sekarang sudah Iqra 1. Oke lah, masih Iqra 1. Tapi kan minimal dia tahu alfabet kan. Alif, ba, ta. Besok naik lagi gitu kan. Jadi ada progres gitu. Bayangkan kalau 11 tahun, 15 tahun berdebat, ilmunya gitu-gitu terus. Ulang-ulang terus. Ya kan? Tentang itu terus. Jadi jadi malas juga. Tentang atiullah wa rasul wa ulil amri minkum. Berarti kamu menyembah Muhammad. Itu kan kayak, kalau saya kan orangnya itu agak kreatif ya. Jadi saya tuh enggak suka yang monoton-monoton gitu. Saya enggak terlalu suka yang monoton diulang-ulang kayak mau diperdebatkan sampai itu buang-buang waktu. Kalau saya wasting time ya. Irfan, silakan deh. Irfan ini belajar bahasa Arab agak lama di Ma'had Al-Irsyad ya. Dan inilah Muslim itu tradisinya selalu begitu. Kita tuh enggak mau buru-buru jadi orang alim. Sampai detik ini antum bisa bahasa Arab, ana juga bisa bahasa Arab. Kita bisa tidak dibilang orang pakar bahasa Arab? Tidak kan ya? Kamu kalau mau iya nggak bisa. Teman-teman saya tuh jago-jago bahasa Arab semua itu di pondok. Saat saya jelasin materi. Dosen saya juga bahasa semua. Arab kita. Kalau saya kan gini, sebelum saya ke Ade Irfan. Kalau saya waktu ikut I'dad Lughawi, I'dad bahasa, dosen saya itu orang Sudan. Nah, orang Sudan itu dari Afrika tapi dia bahasa Arab. Jadi setiap hari kita ngobrol bahasa Arab. Ya namanya bukan mother tongue kita ya. Jadi pasti kita tidak selancar mereka. Tapi at least kita paham, kita bisa membalas meskipun pelan-pelan. Dan itu mereka maklumi kok. Itu bahasa. Ya kalau misalnya itu diukur dari situ, suruh aja orang Arab itu bahasa Indonesia ke kita. Panggil orang Arab yang pintar bahasa Arab, yang pintar debat itu, debat bahasa Indonesia dengan kita misalnya kayak gitu. Tapi ini kan bukan lagi kita petantang-petantang di situ. Ya silakan deh Irfan. Jadi etis memaksakan orang Arab ataupun orang yang berkelahiran Arab harus Muslim gitu, harus bisa menerima Islam, ataupun yang paham Arab harus jadi Islam. Ya enggak gitu. Ya Allah itu memilih hambanya yang memakai otaknya ya. Enggak semua orang Arab itu Islam. Jadi bahasa Arab itu, bahasa Al-Quran itu memang bahasa Arab, tapi pemahamannya ataupun tafsirnya itu hanya dipahami oleh cucunya Nabi, cucu muridnya Nabi. Jadi gak bisa memaksakan semua orang Arab harus Muslim atau harus bisa bisa memahami Al-Quran, gak gitu. Harus yang belajar punya sanad, punya riwayat sampai kepada Rasulullah. Saya punya riwayatnya, guru-guru saya ada riwayatnya sampai Rasulullah. Gitu Dis ya.
kalau mau silaturahmi dis ke apa namanya pondok saya dis. Salatiga. Itu Salatiga ya. Saya tuh ingat waktu ada dosen saya dari Sudan. Saya bilang gini, ya Syekh ma makna hadza nih. Ma fahim tuh, saya bilang saya nggak paham. Terus saya bawakan Quran kan, ada satu kata dalam Al-Quran itu, saya tanya ini, dia orang Arab ini, orang Sudan ini, berbahasa Arab dia. Bilang, ya fulan, ana aidon katanya. Saya juga nggak paham deh. Karena memang bahasa Arab itu beda bahasa ajam, ada namanya bahasa ajam, bahasa hari-hari, ya kan? Karena orang kalau belajar bahasa Arab tahu. Kemudian ada bahasa fusha. Nah, itu bahasa fusha itu tidak sembarang. Cuman agak begini, maksudnya oke lah, mungkin Edis bakal berkuar-kuar. Saya itu kalau bagi saya itu kayak pepesan kosong aja. Itu, jujur Edis ya, mohon maaf ya. Maksudnya kamu mau petentang saya paham itu pun bagi saya itu saya lihat itu kayak pepesan kosong. Tapi it's okay lah, itu namanya hak-haknya orang kan. Dia mau mengaku apa itu hak-haknya orang. Cuman ya itu saja tadi, tidak sabar menjalani proses itu intinya. Kalau kalian sabar itu akan keren itu. Ada seorang apologet Kristen bisa bahasa Arab, Saifuddin Ibrahim itu sebenarnya bisa itu. Minimal dia bisa sedikit lah. Dari dulu saya tantang debat sama saya nggak mau coba. Itu harusnya yang maju. Jangan kayak Edis, kayak Sofi yang nggak bisa. Itu menurut saya bukan saya mau ini, tapi secara pandangan mata saya kayak gitu. Ya silakan mungkin Edis baru ke Pak Banca lagi. Ya, gimana ya, saya harus pakai bahasa apa ya sama kalian ya. Apalagi Irfan tadi ngomong mengatakan masa memaksa orang Arab harus Islam, kan ada juga orang, lo ini kan nggak nyambung loh Mas Irfan ya. Saya itu tadi kan kamu bilang masa saya itu memaksa orang Arab itu harus Islam semua, nggak ada yang ngomong gitu. Gini loh ya, kalian itu sering membuat klaim gitu loh, sering membuat satu satu statement gitu, bahwa kalian itu sering protes sama kami bahwa kami itu orang Arab, nggak bisa bahasa Arab, ya kan? Nah, sekarang yang jadi pertanyaan saya sama kalian, kalau memang kalian ngerti bahasa Arab, ayo gitu loh. Kalau cuman bahasa Arab kayak kalian itu bahasa Arab say hello, afwan, ya naam. Ya kalau cuman gitu doang itu apa gitu loh. Ya, makanya saya bilang gini, ya. Terus gini. Ya, terus gini. Tadi si Hen Bacai juga sudah mengakui, Hen Bacai. Nanti kalau mereka bahasa Arab kita bengong. Ya bengong. Kalian semua di sini juga bengong. Alwan juga bengong, si Ipan juga bengong, Muslim DS juga bengong, Hen Bacai juga bengong. Saya juga bengong. Intinya gini lah, kalian itu stop lah, kalian itu ngaku-ngaku bisa bahasa Arab, ngerti teks Arab, itu nggak usah berhenti begitu. Gitu loh. Sekarang gini aja lah ya. Kalau kalian mengatakan Quran bahasa Arab, coba dulu, apa itu alif lam mim itu bahasa Arab atau bukan? Kalau alif lam mim itu bahasa Arab, harusnya ada artinya. Orang Arab ngerti gitu loh. Jadi seperti saya bilang tadi, ya, sebentar dulu, ya. Mohon maaf ini saya harus mohon maaf lagi. Pantat ayam, walaupun dia bercuap-cuap, tidak ada maknanya. Tidak ada maknanya gitu loh. Maaf ya. Sebentar dulu. Babi dengan pantat babi sama dengan kau di. Ini kan lari-lari kemana-mana kan? Makanya kau ke situ tadi gini, ya. Nggak nyambung itu pantat babi. Tetap kupotong, dia tidak bisa. Jadi loh, sebentar. Kau udah melecehkan. Gini loh, bukan melecehkan. Saya cuma bilang gini loh. Karena banyak orang-orang Islam di Indonesia belajar bahasa Arab dari SD, aku bilang. Nah, ini dia ngerti bahasa Arab. Beda dengan kau. Oke, kalau Quran itu bahasa Arab, apa arti alif lam mim itu? Iya, kalian harus tahu apa itu alif lam mim. Kau tidak mau. Ini kan licik namanya. Aja Pak Edis mute aja Pak. Saya mau bicara Pak. Bukan, alif lam mim itu artinya apa gitu loh. Kalau nggak ada artinya jangan bilang itu bahasa Arab. Nah, nggak ada artinya. Terus bahasa apa itu? Nggak, gini. Ini bukan ranah debat ada Irfan. Jadi kadang-kadang Edis ini lupa diri gitu. Iya makanya. Karena gini loh, Edis, yang kamu bahas itu kamu bahas di channel kamu kan? Iya kan? Masalah alif lam mim. Saya masuk membahas itu juga kan? Ada saya di situ loh. Nggak bosan ya? Kalau saya itu tipikal gini orang loh, Alwan. Gitu, monoton kamu gitu. kan mengklaim Artinya bahwa Quran itu bahasa Arab, kamu bilang.
Iya, ini sebentar gini. Emang Al-Quran tuh bahasa Batak? Bodoh. Iya, sebentar. Enggak ada yang bilang. Gini, Kalau bahasa Arab, coba alif lam mim artinya apa? Ya sudah, sebentar, sabar. Teman-teman sabar. Jadi, Edis itu sudah bikin lagi di channelnya. Jadi itu dari sekian tahun ya, 11 tahun, 12 tahun itu barang itu dibahas terus. Tidak improve gitu loh. Tidak improve. Itu yang saya sesalkan dari Edis itu. Jadi kayak kita tuh kayak kuldesak aja, kayak lawan tembok aja. Itulah yang saya katakan. Artinya kalau misalnya besok-besok Edis misalnya datang dengan narasi baru, bolehlah kita diskusi lagi. Tapi kalau yang itu lagi, kembali ke Tuhan itu tidak ada di dalam, itu kayak menurut saya itu kayak bosan aja gitu kalau saya. Mungkin saya harus cari yang lebih bisa berkembang, yang lebih bisa upgrade lagi. Nah, jadi kalau saya tanggapi itu kayak gini sebenarnya. Masalah kemampuan ini sebenarnya penting. Kalau misalkan si Sofi, banyak apologet Kristen ini tidak mau belajar bahasa Arab, itu berarti mereka mengidahkan kaidah-kaidah ilmiah. Bukan nggak mau. Saya saja. Salah, Alwan. Bukan nggak mau. Saya perlihatkan kamu ya. Bukan nggak mau, kamu salah menduga. Kami tetap belajar bahasa Arab. Cuman kalau kalian mengatakan, oh kamu nggak bisa bahasa Arab, tidak terlihat. Seolah-olah kalian ngerti gitu loh. Seolah-olah kalian ngerti bahasa Arab. Nah, ditantang. Nah kalau gitu, kenapa kamu kemarin lari? Standarnya gini. Bahasa Arab? Enggak, saya enggak lari. Standarnya gini. Pertama itu coba lihat gini ya. Saya tadi dibagikan sama adik siapa? Mana tadi yang dia bagi? Ini mukorornya ini. Ini mukoror dari adik Irfan tadi. Jadi dia itu kuliah di Al-Irsyad. Al-Irsyad itu ada SMP, ada SMA-nya. Ini namanya mukoror, diklat. Mereka kalau belajar sehari-hari itu pakai buku ini gitu. Ini kitab, ini kosong ini, nggak ada. Misalnya ini ya, ini yang tadi Silsilah Al-Arabiyah, Silsilah Al-Khutut Al-Aramiyah. Ini banyak yang dia share ke saya ini. Nah, ini mukoror ini. Kita lihat mukoror 1 misalnya. Nah ini. Nah ini. Kayak gini nih, ini. Ini kan gundul ini di sini. Nih. Artinya logisnya itu kayak gini logis. Kalau dia nggak bisa baca, nggak tahu Arab, kok jadi dijadikan coba dibesarin dulu biar dibaca dulu. Apanya yang nggak ngerti? Coba dibesarin dulu biar clear gitu loh. Alwan, coba dibesarin. Sudah dibesarin ini. Agak besar lagi. Gini ya. Saya besarkan lagi. Mau lagi besar lagi. Coba itu Muhammad depannya, bener nggak itu? Hah? Itulah kalau orang sok tak ya ini. Itulah aku bilang tadi. Ini bukan berotak kedai. Itulah. Jadi jangan jangan pada babi gitu. Nggak ngerti dia barang gini. Menebak-nebak, itu nebak-nebak namanya tuh. Kau udah tahu bilang aja. Aku udah tahu. Kita kena. Ya kan nggak ada tanda baca. Gini loh. Sebentar ya. Saya luruskan itu. Itu kan begitu. Itulah yang saya maksud, mengidahkan prinsip-prinsip ilmiah. Jadi kita terus itu apa bacanya? Ya terus bacanya apa? Bacanya apa, Alwan? Itu kita kayak berhadapan dengan orang anak TK, terus mau belajar kimia gitu. Jadi kita kayak gimana ya? Ya makanya sekarang saya tanya bacanya apa itu depannya? Ini bacanya Ma'had Al-Irsyad Al-Islami fi Salatiga. Coba jauhnya itu Muhammad dengan Ma'had itu. Cuman saya tuh kayak gini-gini tuh saya mau gimana? Ya huruf ainnya kan seperti huruf H tadi. Makanya saya bilang suruh besarin. Inilah modar, iblis licik macam iblis ini berkelit dia. Bukan berkelit. Memang tulisannya nggak jelas kok. Memang tulisannya kan nggak jelas. Jangan suruh besarin. Nasib kita memang begini Pak Baca. Kita tuh enggak dapat apologet yang bisa minimal satu frekuensi dengan kita. Itu problem sangat dilematis di dunia perdebatan Islam Kristen ini gitu loh. Saya perlihatkan ini saya tanya kamu ini di sini. Pernah enggak kamu baca buku kayak gini? Sampai segininya loh saya ini. Saya belum pernah dapat orang Kristen itu membahas ini. Ya, saya perlihatkan di buku saya dulu ini, saya buka ini. Nah, sebelum ke situ Alwan, saya tanya sama kamu. Sudah
terbuka, nggak usah ditanya Iya. dulu, sudah terbuka, dilihat aja ini. Gini. Artinya kita bicara ini tentang keinginan kita untuk belajar gitu, sehingga debat atau apapun tidak peduli dengan klaim-klaim kamu. Kamu mau katakan kamu raja Arab lah apa itu, saya nggak peduli itu. Nggak ada, saya nggak pernah ngomong gitu. Iya Saya nggak misalnya pernah ngomong contoh gitu. ahli Quran, ahli apa, saya nggak ngefek. Kayak saya orang nggak terlalu suka dengan kayak gitu. Saya ingin lihat itu realnya gitu. Kamu bisa apa? Nah ini kayak gini. Ini. Kamu tahu apa ini, Edis? Tahu nggak ini apa? Tahu nggak ini apa, Edis? Kelihatan ya Kayaknya- teman-teman? Kelihatan Iya, nggak? kayaknya naskah perjanjian baru itu. Coba lihat teman-teman ya. Kok ketawa kamu baca ya? Wah, kok tahu? Nggak, nebak, Kan ada- nebak. Itu kan Kok dia tahu, ada tulisan. Ada Itu kan ada alasannya. tulisannya kata Mation itu. Saya nggak tahu. Jangan Ini, kaitnya ini, gitu. ini. Nebak Edis, namanya Edis. tuh. Oke, ini Edis, ini. Coba lihat ini. Nah, ini ada gini, ada nomor-nomornya, ada kiri kanannya, ada di bawahnya ini. Ini apa ini, Edis? Yang setahu kamu aja lah. Catatan kaki itu kayaknya. Varian-varian teks itu. Ya, kok malah ketawa? Ya kamu jelaskan gitu. Ya, loh. itulah gini. Saya tuh gini. Kenapa kalian tidak mengupgrade ilmu kalian gitu? Itu Nah. pertanyaan mendasar saya tuh kayak gitu loh. Sekarang Inilah. si Sofi, sebentar ya. Sekarang Sofi. Alwan gini. Enggak Sofi gini saya Alwan. suruh untuk Enggak, belajar. saya heran. Enggak loh, herannya saya begini loh Alwan. Kamu itu nunjukin buku, terus saya tebak begini, kamu ketawain saya. Sekarang kamu saya tunjukin buku juga lah nih. Apa ini sekarang kamu saya tanya? Ini apa? Kasih lihat Bener. halaman depannya, Edis, nggak kelihatan dari Ya. sini. Enggak, kan kamu juga enggak kasih lihat halaman depannya. Sekarang coba ini apa ini? Bilang dia aku nggak tahu. Ngapain Iya. nebak? Aku Ini nggak apa? tahu. Gimana itu tulisannya? Saya kasih lihat halaman depannya, Edis ya. Saya kasih lihat. Ya ini apa saya tanya dulu kamu. Ini Edis. Nah, saya kan kasih kamu lihat juga halaman nggak depannya. tahu. Kamu juga Ini nggak nih, tahu saya kan? kasih- Berarti kamu saya nggak ada kasih lihat- ilmu gitu Saya loh. kasih lihat halaman depannya nih. Ini apa ini? Kamu juga nggak tahu. Berarti kamu juga nggak ada ilmu. Saya kasih lihat halaman depannya, Edis. Ini apa ini, Edis? Novum Novum Testamentum Grace. Iya, apa itu? Ya, apa namanya? Buku perjanjian baru dari naskah Grace dari Yunani. Anu apa? Anu apa? Novum Testamentum, perjanjian baru Baca dalam bahasa. atasnya, baca paling atas itu. Nestle Alan itu, baca. Bentar, Apa itu? saya terima telepon dulu. Halo? Halo? Kata Matius kan, liciklah seperti ular. Jadi ular di perjanjian lama itu iblis. Nah macam dia ni lah. Kalau ndak tahu bilang aku ndak tahu, kan selesai urusan. Ini berkelit sana sini. Memang ularnya memang itulah ular beludak kan. Nama dia ndak melit tu ndak tu gitu kan. Ditunjukkan Ya. tu. Apa yang kau tunjuk aku ndak tahu selesai urusan gitu kan. Nah inilah orang-orang ini memang diajarkan seperti itu gitu. Ya, Diajarkan iblis itu seperti itu. Aku terus terang jadi ndak Sebentar, ada. gini Alwan, gini loh Alwan. Ini. Sekarang- Kembali itu coba lihat. Itu apa itu? Itu edisi study, scholarship edition dari bahasa Yunani perjanjian baru. The Scholar Edition of Greek New Testament. Kata kuncinya itu Nestle Alan, Edis. Itu apa itu? Nestle Aland itu apa? Ah, itu problemnya. Maksudnya Ya, kamu kok itu nggak problem? upgrade Ya kamu gitu. kamu cuman gara-gara itu aja langsung kamu bilang itu problem. Terus kamu saya tunjukin buku, nanti kamu kalau nggak tahu gimana? Itu problemnya Nah, ketika orang nggak itu usah begitulah Alwan. tidak upgrade. Nggak Maksud usah saya- begitu. Nanti maksud kamu juga saya- saya tunjuk buku, kamu nggak Maksud tahu. saya, Nah, kamu bisa tunjukkan saya buku apa? Buku bahasa Arab apapun saya tahu. ya. Maksud Sekarang saya itu- gini aja. Saya Gini aja. saya, Saya saya kira Gini aja, bahwa kita harus akui Gini, bahwa sedikit Alwan, sedikit. Ini saya udah kapasitas ditelepon. teman-teman Sebentar. kita- Sebentar Alwan, ini saya udah ditelepon. Saya minta waktu sebentar. Gini. Itu taksi kau sebentar, nak Alwan. lari. Keledai yang menenduk gunung. Sebentar, tadi saya sudah ditelepon. Ini saya suruh tunda dulu. Gini ya, dengar ya Alwan. Kamu aja saya tantang sekarang, ya. Coba kamu bisa nggak kamu bantah argumen saya bahwa naskah asli Al-Quran itu sebenarnya bukan bahasa Arab? Gimana? Itu Berani sudah- nggak kamu? Sudah saya Nah, terangkan. lari kan, Edis, ngeles kan? Edis, Ngeles berarti. Sudah saya terangkan. Gini, ini sesinya ini diskusi.
Kamu itu ngajak Iya, saya debat di juga situasi nggak yang bahas itu tepat. sekarang. Kita kan diskusi sekarang. Nah, saya Ya, ngasih tapi kamu nanti pertanyaan. aja. Nanti aja. Saya Gini loh, sudah kita sudah berapa waktu yang lalu debat. Saya ini lagi planning sekarang mau nantang Saifuddin Ibrahim. Ya, biar berkembang. Sofi kan kemarin saya janji teman-teman sudah Sofi. Kalau enggak Bambang Nursena, Saifuddin Ibrahim, salah satunya. Jadi saya dalam waktu dekat ini saya akan coba kontak adminnya, dia yang saya mau tantang karena dia sedikit banyak juga. Kalau dengan kamu kan sudah, cari yang lain lagi atau Gracia Pelo mungkin nanti suatu saat. Ya, artinya kamu mau lari gitu loh. Saya sebenarnya nantang kamu bukan karena apa? Karena kamu membantah satu hipotesa bahwa naskah asli Al-Quran itu memang bukan bahasa Arab. Nah, kamu coba-coba bantah. Karena Bisa. itulah kamu saya tantang gitu loh. Nanti kamu bikin saja coba video kayak apa gitu, Ya, terus nanti coba saya bantu. sekarang kita bikin janji aja sekarang di sini biar ada saksi mata. Yang nonton kamu udah 200 orang, Alwan. Ya, yang nonton kamu udah naik 200 orang. Berpikir kayak gini, sekarang aku nantang kau. Aku nantang kau baca. Malas nantang kau sekarang. Aku tanya dengan kau. Malas saya Ujung dengan kamu Yesus baca. itu termasuk Tuhan apa enggak? Kalau Ujung saya sama kamu malas baca. Aku tanya kau tuh malas karena kamu tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Kalau kamu bisa berkomunikasi dengan baik, saya terima. Yang bisa menggunakan otaknya, bisa menggunakan akalnya. Kalau berkomunikasi saja tidak bisa, gimana saya mau diskusi? Kalau sama Alwan, oke lah, dia masih bisa berkomunikasi dengan baik. Kalau kayak kamu mana bisa? Terus terang dengan domba berotak keledai, aku tidak bisa berkomunikasi baik. Gini aja Alwan, ini mumpung teman-teman banyak yang menyaksikan Alwan. Gini. Edis, tadi katanya kamu ada telepon, ada urusan, silakan diselesaikan. Nggak apa-apa, saya minta konfirmasi dulu aja sama kamu Alwan. Nggak apa-apa, ini nelpon terus nggak apa-apa, saya angkat. Gini, ini nggak usah angkat, gini aja Alwan. Ini mumpung yang nonton kamu 200 lebih, ya. Saya tanya, buang masa. Gini Alwan. Gini Alwan. Karena coba perhatikan, dengarkan saya. Konten saya itu sedikit sekali. Baru beberapa video itu saya sudah debat dengan kamu, terus satu video selanjutnya habis itu Sofi gitu. Nanti muncul sama kamu lagi tuh, bosan saya. Bukan, gini Alwan. Saya tuh bukan Alwan, kamu nggak apa ya? Alwan, kamu nggak boleh memungkiri loh. Sedikit Alwan, kamu nggak boleh memungkiri loh. Tadi saya belum masuk, yang nonton kamu ini nggak sampai 100. Saya masuk, yang nonton kamu 200 lebih. Gitu bisa, Alwan. Nanti kita jadwalkan kapan. Tapi saya pikir kita sudah pernah berdebat kemarin. Nanti kita cari waktu lagi. Kalau sudah yang lain ini sudah saya juga jabani gitu. Jadi nggak usah maksa bilang harus saat ini sekarang. Bisa enggak sekarang nanti ya, oke. Iya, memang enggak sekarang. Cuman sekarang saya tanya sama kamu karena kamu membantah argumen bahwa naskah asli Al-Quran itu bukan bahasa Arab. Dari situlah saya minat untuk membahas itu sama kamu. Sekarang saya tanya, jadwalnya kapan? Mumpung banyak saksi. Ya, biar saya kamu ngeles. bisa tentukan jadwalnya. Saya katakan nanti. Lihat ya, saya bikin konten itu seminggu sekali. Oke, berarti digosok dulu ilmumu ya. Nanti aja. Ya, harus digosok dulu ilmumu Alwan, karena kamu akan habis kalau bahas ini dengan saya. Kamu bahas ini dengan saya, betul lah. Jadi suruh Arab sejak kau terkial-kial main tebak. Mahat kau baca Muhammad. Ini sajalah tu, otak keledai tidak tahu malu ni memang luar biasa ya. Inilah kelebihan Kristen satu ni, tidak ada urat malunya gitu loh. Itu yang saya salutnya sama orang-orang ini. Urat malunya tidak ada. Oke. Ya, saya kasih kesempatan saudaraku Muslim dulu ya. Dari tadi mohon maaf ya, Akhi, tidak kasih kesempatan antum. Jadi itu syukran Ustaz. Jadi gitu Edis. Jadi kita itu harus beretika ya, beretika. Ketika yang diajak berbicara itu belum bisa menentukan, ya Edis secara sopan kirim email atau WA gitu. Jangan memaksakan kehendak. Itulah kelemahan Edis saat ini. Jadi Edis itu selalu pingin orang lainnya itu mengikuti alur Edis gitu. Nggak bisa Edis. Terus kayak tadi, menanyakan alif lam mim dalam Al-Quran. Disitulah kelebihannya Al-Quran. Manusia itu dikasih otak, dikasih pikiran, dikasih akal sama Allah Subhanahu Wa Taala untuk berpikir. Kalau Al-Quran sekarang itu udah kebuka, semua udah dunia ini kiamat, Dis. Udah nggak ada lagi yang perlu dibahas. Gitu. Ngarang dari mana? Perjalanan enggak, saya nggak suka ngarang-ngarang loh. Ini Edis ini harus diedukasi juga kayak Sofi ini. Iya, ini kita diskusi. Biarkan aja dulu, orang lagi diskusi ini. Betul, ini kan diskusi. Ini pemahaman saya, mungkin nanti diklarifikasi sama Ustaz Alwan. Iya. Seperti itu, Dis. Jadi di dalam Al-Qur'an tuh banyak kejadian-kejadian yang belum didapatkan sama akal dan logika manusia. Makanya manusia itu
kasih akal pikiran itu untuk berpikir. Kenapa ada ayat ini? Kenapa ada ayat ini? Kenapa ada kejadian ini tapi belum terjadi gitu kan? Salah satu contoh di luar akal manusia, bulan terbelah. Ternyata bukan orang Islam yang mengklaim, tapi pihak non Islam yang membuktikan. Itu adalah keajaiban salah satunya. Jadi tolong Adis, satu kali lagi, kalau kamu ingin berbicara dan istilahnya oten-oten itu diedukasi secara baik oleh kamu bersikap manusiawi. Makanya Edis harus sekolah. Tadi kan Edis bilang nggak sekolah ya. Itulah perlunya kita sekolah. Jadi kita tuh tahu etika, tata krama, sopan santun seperti itu. Kita orang Timur kok Edis. Harus mengedepankan adat. Orang Timur itu sopan semua. Silakan. Terima kasih. Ya, ya jazakallah khair. Ya, terima kasih Pak Bancai, Pak Edis, saudaraku Muslim. Nah, saudaraku semuanya, ternyata benar ya, seperti apa yang sudah kita dengar barusan, bagaimana saudara-saudara kita Muslim menguji sampai di mana keilmuan serta pengetahuan si Edis ini ternyata memang tidak berkembang ya. Dan yang lebih lucunya lagi, dia selalu di setiap kali berdebat itu mengkritisi Al-Quran ya, sementara dia sendiri tidak bisa berbahasa Arab, dan itu merupakan dasar utama untuk mengetahui makna serta kandungan di dalam Al-Quran itu sendiri. Dan banyak hal yang harus dipelajari ya sebelum kita mengetahui makna serta kandungan, dan bahkan mungkin mengetahui apa sebenarnya maksud dari ayat-ayat di dalam Al-Quran, dan tentu itu akan lebih sulit lagi ya untuk diketahui oleh orang-orang yang umum, apalagi yang minim tentang keilmuan untuk memahami Al-Quran itu sendiri. Nah, saudaraku semuanya, saya rasa apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Alwan, juga Pak Bilal dan Pak Ahen Bancai untuk membuktikan bahwa si Edis ini memang sebenarnya tidak pantas untuk berdebat mengkritisi Al-Quran ya, karena tadi kita sudah membuktikan bersama. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh saudara kita tadi bisa bermanfaat, dan tentunya apa yang dipertontonkan si Edis ini menjadi bahan pelajaran bagi kita ya, untuk terus belajar untuk mengupdate pengetahuan kita khususnya di bidang keagamaan di dalam Islam. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.